Assalamualaikum Kek, ini sedikit bincisan takjil untuk kakek. Terima kasih banyak nak, semoga rezekinya lancar selalu. Assalamualaikum kek, ini sedikit bincisan takjil untuk kakek. Seorang miliarder muda berjongkok di depan kakek tua lusuh di pelataran masjid. Senja Ramadan terasa hangat, sampai matanya tertuju pada sebuah gelang hitam di tangan si kakek. Nafasnya terhenti. Gelang itu persis seperti milik ayahnya yang hilang 25 tahun lalu. Jantungnya berdegup semakin kencang saat kakek itu mulai menyebut potongan kenangan masa lalu. Dan saat ia memanggil nama kecilnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Nama Ardi sering muncul di layar kaca sebagai simbol kesuksesan anak muda. Di usia 35 tahun, ia telah membangun perusahaan teknologi yang nilainya menembus angka fantastis. Gedung perusahaannya menjulang di pusat kota. Mobilnya berganti sesuai koleksi, dan setiap keputusan bisnisnya selalu diperhitungkan banyak orang. Namun, setiap kali malam turun dan lampu apartemen mewahnya dipadamkan, ada satu ruang gelap dalam hidupnya yang tak pernah bisa ia terangi. Ruang itu bernama Pak Jito. Sudah 25 tahun ayahnya menghilang tanpa kabar. Tidak ada surat, tidak ada jasad, tidak ada kepastian. Hanya cerita samar tentang utang, tekanan ekonomi, dan tuduhan kegagalan yang menghantam keluarganya kala itu. Ardi masih kecil saat semuanya terjadi. Ia hanya ingat suara ibunya menangis di dapur, dan pintu rumah yang dibanting keras pada suatu malam yang tak pernah benar-benar ia pahami. Sejak hari itu, Ardi tumbuh dengan satu keyakinan yang diam-diam mengeras di dalam dirinya. Ia tidak boleh gagal. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh miskin. Dunia telah mengambil ayahnya, dan ia bersumpah tidak akan membiarkan dunia merenggut apapun lagi darinya. Ambisi itu membawanya jauh. Ia belajar tanpa henti, bekerja lebih keras dari siapapun, menelan hinaan, dan membuktikan bahwa anak dari keluarga yang pernah dipandang sebelah mata pun bisa berdiri paling depan. Tapi semakin tinggi ia berdiri, semakin terasa sepi angin yang berembus di sekelilingnya. Ramadan tahun ini datang dengan suasana yang berbeda. Di tengah jadwal rapat dan agenda investasi, Ardi tiba-tiba merasa lelah. Bukan lelah fisik, melainkan lelah yang tak bisa ia jelaskan. Ia mulai sering terdiam setelah sholat. Doanya tak lagi tentang ekspansi bisnis atau keuntungan perusahaan. Ada satu doa yang pelan-pelan kembali ia ucapkan setelah sekian lama ia kubur dalam kesibukan. Tentang ayahnya. Sore itu, menjelang maghrib, ia memutuskan sesuatu yang tak biasa. Tanpa banyak pengumuman media atau dokumentasi berlebihan, ia meminta timnya menyiapkan ratusan paket takjil. Namun kali ini ia tak ingin sekedar menyumbang dana. Ia ingin turun langsung membagikannya. Asistennya sempat terkejut. Biasanya, kegiatan sosialnya diwakilkan manajemen yayasan. Tapi Ardi hanya tersenyum singkat. Ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada panggilan yang mengarahkannya ke suatu tempat yang lama tak ia datangi. Pelataran masjid besar itu menyambutnya dengan langit senja berwarna jingga keemasan. Suara orang-orang bercampur dengan langkah kaki yang terburu menunggu azan. Aroma gorengan dan teh hangat bercampur di udara. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa kecil, ketika ia duduk di antara jamaah, menunggu waktu berbuka bersama ayahnya. Ia berdiri sejenak, memandang kubah masjid yang memantulkan cahaya matahari terakhir. Dadanya terasa sesak oleh kenangan yang datang tanpa permisi. Ia menarik nafas panjang, menenangkan diri, lalu mulai melangkah membawa beberapa kantong takjil di tangannya. Satu persatu ia serahkan pada orang-orang yang duduk di pelataran. Ia menunduk hormat, menyapa dengan senyum sederhana, jauh dari sorotan kamera dan gelar miliarder yang melekat pada namanya.
Di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang perlahan mengusik hatinya. Bukan suara, bukan panggilan, melainkan perasaan aneh yang membuat langkahnya melambat. Di sudut pelataran, agak terpisah dari kerumunan, seorang kakek tua duduk sendirian menghadap langit senja. Pakaian lusuhnya tampak kontras dengan kemegahan masjid di belakangnya. Namun wajahnya tenang, seolah ia tak sedang menunggu apa-apa selain waktu berbuka. Ardi berhenti beberapa detik. Entah mengapa, pandangannya tak bisa segera beralih. Ada sesuatu pada sosok itu yang membuat jantungnya berdetak sedikit berbeda dari biasanya. Langkah Ardi terasa lebih pelan dari biasanya. Ia tidak terburu oleh jadwal, tidak dikejar rapat, tidak sedang memikirkan angka dan grafik. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia benar-benar hadir di sebuah tempat tanpa membawa beban citra atau target. Langit di atas pelataran masjid memudar dari jingga ke ungu lembut. Bayangan manusia memanjang di lantai marmer yang mulai dingin. Anak-anak kecil berlarian kecil di antara jamaah. Beberapa ibu duduk berkelompok membuka bekal sederhana. Suara tadarus amar terdengar dari pengeras suara. Ardi mengamati semuanya seperti orang asing yang sedang belajar mengenali kembali dunianya sendiri. Dulu, di tempat seperti inilah, ia duduk di samping Pak Jito. Ayahnya bukan orang kaya. Pakaiannya biasa saja. Tangannya kasar karena kerja serabutan. Tapi setiap kali maghrib tiba, lelaki itu selalu menyempatkan diri pulang untuk berbuka bersama keluarga. Ardi kecil sering menunggu di depan rumah, berharap ayahnya datang membawa plastik kecil berisi kolak atau gorengan. Ingatan itu datang tanpa ia undang. Ardi mengedarkan pandangannya, mencoba menepis rasa yang tiba-tiba mengganjal di dada. Ia mengingat ibunya yang kini tinggal di kampung. Tubuhnya mulai menua, tapi tak pernah berhenti berharap suatu hari suaminya kembali. Meski waktu telah lewat 25 tahun, ibunya tak pernah menyebut kata menyerah. Ia hanya berkata, selama tidak ada kabar pasti, doa tidak boleh berhenti. Ardi berbeda. Ia memilih memendam. Ia mengubur harapan itu di bawah tumpukan kesibukan dan kesuksesan. Baginya, menunggu sesuatu yang tak pasti hanya akan membuatnya rapuh. Namun sore itu, di tengah senja yang lembut, pertahanan yang ia bangun terasa menipis. Beberapa relawan menghampirinya, menawarkan bantuan membawa sisa takjil. Ardi menggeleng pelan. Ia ingin membagikannya sendiri. Ia ingin melihat wajah orang-orang yang menerima. Ia ingin mendengar langsung ucapan terima kasih yang sederhana. Bukan untuk pengakuan, melainkan untuk mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang angka dan prestasi. Langkahnya bergerak lagi, menyusuri sisi pelataran yang lebih sepi. Di sana, jauh dari pusat keramaian, duduk beberapa orang tua yang tampak tak memiliki keluarga di sekitar mereka. Ada yang memejamkan mata, ada yang memandangi lalu lalang manusia tanpa ekspresi. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang kembali menarik perhatiannya. Kakek itu duduk sedikit terpisah, punggungnya agak membungkuk, tangan kurusnya bertumpu di lutut. Topi hitam yang ia kenakan terlihat usang, kausnya kusam oleh waktu. Namun wajahnya tidak menunjukkan keluh kesah. Ada senyum tipis yang menghiasi bibirnya, seolah ia sedang berbicara dengan kenangan yang hanya ia sendiri pahami. Ardi merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kasihan semata, bukan pula sekedar empati. Ada rasa akrab yang aneh, seperti pernah melihat ekspresi itu sebelumnya. Ia berdiri beberapa langkah dari kakek tersebut, memperhatikan tanpa sadar terlalu lama. Hatinya seperti didorong pelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tangannya menggenggam kantong takjil lebih erat. Di sekelilingnya, suara orang-orang mulai mereda. Azan maghrib tinggal menunggu menit. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ardi menarik napas panjang. Tanpa memanggil asisten, tanpa memberi isyarat pada siapapun, ia melangkah mendekat ke arah kakek tua itu. Senja benar-benar terasa berbeda hari itu. Langkah Ardi akhirnya berhenti tepat beberapa meter di depan kakek itu. Ia tidak langsung menyapa. Ia berdiri sejenak,
memperhatikan dari jarak yang cukup untuk tidak terlihat mencolok. Kakek tersebut duduk di atas alas kardus tipis yang sudah terlipat di beberapa sisi. Sandalnya diletakkan rapi di sampingnya. Di dekat lututnya ada botol air minum kosong dan sebuah kantong plastik kecil yang tampaknya berisi barang-barang pribadi. Tidak ada mangkuk meminta-minta, tidak ada tulisan memohon bantuan. Ia hanya duduk, diam, memandang langit yang perlahan berubah warna. Ardi memperhatikan wajahnya. Keriput yang dalam di sekitar mata, garis keras di rahang, dan kulit yang terbakar matahari. Namun di balik semua itu, sorot matanya lembut. Bukan sorot mata orang yang marah pada hidup. Lebih seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan keadaan. Beberapa orang melewati mereka tanpa benar-benar melihat. Ada yang sibuk membuka makanan, ada yang tertawa bersama keluarga. Kakek itu tetap duduk dengan tenang, seolah tak ingin mengganggu siapapun. Ardi merasakan dorongan halus di dadanya. Ia tak tahu apa yang membuatnya begitu terpaku. Mungkin karena kakek itu tidak terlihat memohon, mungkin karena sikapnya yang tidak menuntut, atau mungkin karena ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika. Ia melangkah lebih dekat, kini hanya berjarak 2 langkah. Dari posisi itu, ia bisa melihat tangan kakek yang bertumpu di lututnya. Tangan itu kurus, urat-uratnya menonjol, penuh bekas luka lama yang samar. Tangan pekerja keras, pikir Ardi tanpa sadar. Ingatan tentang tangan ayahnya melintas singkat. Tangan yang dulu menggenggam sepedanya saat belajar mengayuh. Tangan yang mengusap kepalanya saat ia menangis karena diejek teman. Tangan yang terakhir kali ia lihat menggantung lemah saat malam itu ayahnya pergi dari rumah. Ardi menelan ludahnya. Ia tidak ingin terhanyut terlalu jauh oleh kenangan. Ia mengingatkan dirinya bahwa di depannya hanya seorang kakek yang membutuhkan takjil, tidak lebih. Namun jantungnya tetap berdetak sedikit lebih cepat. Kakek itu akhirnya menyadari kehadirannya. Ia menoleh perlahan, menatap Ardi dengan mata yang tenang. Tidak ada keterkejutan, tidak ada rasa takut, hanya pandangan sederhana yang menyambut. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Ardi merasa seperti sedang menatap masa lalu yang samar, tapi ia belum berani menyimpulkannya sebagai apapun. Ia membungkukkan sedikit badannya, berusaha sejajar dengan posisi duduk kakek tersebut. Suara azan hampir terdengar, suasana sekitar semakin hening. Angin senja berembus pelan, menggerakkan ujung jas Ardi. Ia memindahkan kantong takjil ke tangan kanan, merasakan beratnya yang ringan, namun entah mengapa terasa berbeda kali ini. Ia bisa saja meminta relawan menyerahkannya. Ia bisa saja berjalan begitu saja dan membagikan pada orang lain. Namun kakinya tidak bergerak mundur. Ada jeda tipis sebelum ia benar-benar mengambil keputusan untuk berbicara. Dalam jeda itu, Ardi merasakan perasaan asing yang jarang ia rasakan dalam ruang rapat atau pertemuan bisnis. Perasaan ragu. Ia yang biasa mengambil keputusan bernilai miliaran dalam hitungan menit, kini justru diam di hadapan seorang kakek tua yang bahkan belum ia ajak bicara. Langit semakin gelap, warna jingga hampir sepenuhnya menghilang. Sorot lampu pelataran mulai menyala satu persatu. Ardi akhirnya menurunkan tubuhnya perlahan, berjongkok di hadapan kakek itu. Tangannya terulur membawa kantong takjil, dan bibirnya bersiap mengucapkan kalimat sederhana yang akan mengubah arah hidupnya, meski ia belum menyadarinya saat itu. Ardi menahan napas sejenak sebelum suaranya keluar. Posisi berjongkok membuatnya sejajar dengan kakek itu. Untuk pertama kalinya sore itu, ia tidak merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih berkuasa. Ia hanya seorang pria yang ingin menyapa dengan tulus. "Assalamualaikum, Kek. Ini sedikit bingkisan takjil untuk kakek." Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan biasa. Namun bagi Ardi, ada getaran halus yang menyertai setiap katanya. Seolah sesuatu di dalam dirinya sedang membuka pintu yang telah lama terkunci. Kakek itu mengangkat wajahnya lebih jelas. Senyumnya perlahan mengembang, memperlihatkan gigi yang tak lagi lengkap. Matanya menyipit hangat, penuh rasa terima kasih yang tidak dibuat-buat. "Waalaikumsalam. Terima kasih, Nak," jawabnya dengan suara serak namun lembut. Ardi menyerahkan kantong plastik itu. Gerakan tangannya sedikit hati-hati, seakan benda yang ia berikan bukan sekedar makanan berbuka, melainkan sesuatu yang lebih berarti. Kakek itu menerima dengan kedua tangan, memegangnya erat di pangkuannya.
Tak ada ekspresi berlebihan, tak ada air mata dramatis, hanya senyum yang tulus. Azan maghrib mulai berkumandang, mengalun pelan memenuhi udara. Suara itu seperti menyelimuti mereka berdua dalam keheningan yang hangat. Orang-orang di sekitar mulai membuka makanan masing-masing. Beberapa meneguk air dengan tergesa, sebagian lainnya berdoa dengan khusyuk. Kakek itu menatap isi kantong, lalu kembali menatap Ardi. "Semoga Allah membalas kebaikanmu, Nak," ucapnya pelan. Doa itu sederhana, tapi entah mengapa membuat dada Ardi terasa berat. Ia terbiasa menerima ucapan terima kasih dalam berbagai bentuk. Namun doa yang keluar dari bibir keriput itu terasa berbeda. Tidak ada kepentingan, tidak ada harapan tersembunyi. Ardi tersenyum kecil, mencoba menenangkan perasaan yang mulai bergerak di dalam dirinya. Ia tak segera berdiri. Entah kenapa, ia memilih tetap berada di sana beberapa detik lebih lama. Ia memperhatikan cara kakek itu membuka plastik dengan hati-hati, memastikan tidak ada makanan yang jatuh. Gerakannya lambat tapi penuh perhatian, seolah setiap butir makanan memiliki nilai yang besar. Sementara itu, di sekeliling mereka, suara percakapan dan denting botol air bercampur menjadi latar yang samar. Namun di ruang kecil antara Ardi dan kakek itu, terasa seperti dunia menyempit. "Kakek sering di sini?" tanya Ardi, mencoba membuka percakapan tanpa terdengar menginterogasi. Kakek itu mengangguk pelan. "Kadang-kadang, kalau kaki masih kuat jalan." Jawaban itu ringan, tapi menyimpan cerita panjang yang tidak langsung diungkapkan. Ardi menangkap kekelelahan yang tersembunyi di balik nada santainya. Ia memperhatikan wajah kakek itu lebih saksama. Garis-garis usia membentuk pola yang unik. Ada sesuatu pada lekuk pipi dan bentuk hidungnya yang terasa akrab. Namun Ardi buru-buru mengalihkan pikirannya. Ia tak ingin berasumsi terlalu jauh hanya karena perasaan sesaat. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Lampu-lampu masjid memantulkan cahaya ke lantai marmer yang kini dipenuhi orang-orang yang duduk berbuka. Ardi menyadari bahwa ia belum juga berdiri. Biasanya, setelah memberikan bantuan, ia akan melangkah ke penerima berikutnya. Namun, kali ini, kakinya terasa berat untuk meninggalkan tempat itu. Kakek tersebut mulai meminum airnya perlahan. Tangan kurusnya sedikit bergetar, bukan karena lemah semata, tetapi seperti menyimpan sisa tenaga yang dijaga dengan hati-hati. Dalam gerakan kecil itulah, pandangan Ardi tanpa sengaja turun ke pergelangan tangan si kakek. Ia belum sepenuhnya menyadari apa yang akan dilihatnya. Namun ada sesuatu yang membuat napasnya tertahan sepersekian detik. Saat kakek itu mengambil air minum dari dalam kantong, tangannya sedikit goyah. Refleks Ardi menahan bagian bawah plastik agar isinya tidak tumpah. Dalam gerakan singkat itu, jari-jari mereka bersentuhan. Sentuhan itu seharusnya biasa saja. Kulit tua yang kasar menyentuh tangan pria yang terbiasa berjabat tangan dengan para pebisnis besar. Namun entah mengapa, ada arus halus yang menjalar dari ujung jari Ardi hingga ke dadanya. Bukan listrik, bukan rasa sakit. Lebih seperti memori yang mencoba mengetuk dari dalam. Ardi menarik tangannya perlahan, berusaha terlihat tenang. Ia menepis perasaan aneh itu dengan logika. Mungkin karena ia sedang emosional, mungkin karena suasana Ramadan membuatnya lebih sensitif dari biasanya. Kakek itu tidak menyadari gejolak yang terjadi dalam diri Ardi. Ia meminum seteguk air, lalu menutup kembali botolnya dengan hati-hati. Gerakannya tertib, seperti orang yang terbiasa menjaga apapun yang ia miliki agar tidak cepat habis. Ardi memperhatikan pergelangan tangan kakek itu lagi, kali ini lebih jelas, karena posisi mereka begitu dekat. Kulitnya tipis dan keriput, urat-urat biru tampak samar. Ada bekas luka lama di bagian dekat ibu jari, seperti sayatan yang pernah dalam. Bekas luka itu terasa familiar. Ardi tidak langsung mengaitkannya dengan apapun. Ia hanya memandangi tanpa sadar lebih lama dari seharusnya. Ingatannya seperti sedang menyisir lembaran-lembaran lama yang telah lama ia tutup. "Terima kasih ya, Nak," ulang kakek itu pelan. "Jarang ada yang mau duduk sebentar seperti ini." Kalimat itu membuat Ardi sedikit tersentak. Ia baru menyadari bahwa memang benar.
kebanyakan orang hanya memberi lalu pergi. Duduk dan berbincang dengan orang asing bukanlah hal yang umum. "Tidak apa-apa, Kek," jawab Ardi singkat. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Angin kembali berembus, membuat ujung topi hitam kakek itu sedikit terangkat. Dalam cahaya lampu masjid, bayangan wajahnya terlihat semakin jelas. Ada garis tegas di alisnya, bentuk dagu yang kuat, meski kini mulai mengendur dimakan usia. Ardi menelan ludahnya. Semakin lama ia berada di sana, semakin kuat perasaan ganjil itu tumbuh. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat sekitar. Orang-orang mulai berdiri untuk sholat maghrib berjamaah. Suara langkah dan gesekan sandal terdengar bersahutan. Namun di dalam dirinya, ada ruang yang tiba-tiba terasa sempit. Ia kembali melirik tangan kakek itu, saat lelaki tua tersebut memegang kantong plastiknya. Di pergelangan tangan yang kurus itu, sesuatu berwarna gelap tampak melingkar. Ardi belum sepenuhnya fokus pada benda itu. Ia hanya menangkap bentuknya sekilas. Sebuah gelang sederhana, tampak tua, warnanya pudar oleh waktu. Jantungnya berdetak sedikit lebih keras, meski ia belum tahu alasannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik nafas dalam. Tidak ada yang istimewa dari gelang itu, pikirnya. Banyak orang tua memakai aksesoris sederhana seperti itu. Ia tidak boleh terlalu cepat menarik makna dari sesuatu yang belum jelas. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat dorongan untuk melihat lebih dekat. Kakek itu mulai menyimpan sisa makanannya kembali ke dalam kantong, mungkin untuk disantap nanti. Saat tangannya bergerak, gelang itu tampak lebih jelas di bawah cahaya lampu. Ardi merasakan tenggorokannya mengering. Ia belum menyadari sepenuhnya apa arti benda kecil itu. Tetapi di dalam hatinya, sesuatu mulai bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya lampu pelataran jatuh tepat di pergelangan tangan kakek itu. Kali ini, Ardi melihatnya dengan jelas. Sebuah gelang kayu berwarna hitam kusam melingkar longgar di kulit yang keriput. Permukaannya tidak lagi mengilap. Ada goresan-goresan kecil di beberapa sisi, tanda bahwa gelang itu telah melewati waktu yang panjang. Ardi membeku dalam diam. Benda itu tampak sederhana, tidak mahal, tidak mencolok. Namun ada satu detail kecil yang membuat napasnya terasa berat. Di bagian tengah gelang, terselip satu manik kecil berwarna perak yang sedikit berbeda dari potongan kayu lainnya. Manik itu tidak sepenuhnya bulat. Salah satu sisinya agak penyok, seperti pernah terbentur sesuatu. Ardi merasakan denyut di pelipisnya. Ingatan yang selama ini terkunci mulai bergerak pelan. Ia tidak langsung yakin. Ia bahkan takut untuk yakin. Tapi matanya sulit beralih dari gelang tersebut. "Gelangnya bagus, Kek," ucapnya hati-hati, berusaha terdengar biasa. Kakek itu menoleh sebentar ke arah pergelangan tangannya, lalu tersenyum tipis. Ini sudah lama sekali. Sudah tidak ingat sejak kapan memakainya." Jawaban itu membuat dada Ardi terasa semakin sesak. "Hadiah dari seseorang?" tanya Ardi lagi. Suaranya tetap dijaga agar tidak terdengar bergetar. Kakek itu menggeleng pelan. Tidak tahu, rasanya sudah ada di tangan ini sejak lama, seperti bagian dari diri sendiri saja. Ardi menunduk, menatap lantai marmer yang memantulkan cahaya putih kekuningan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi pikirannya berusaha tetap rasional. Banyak gelang kayu seperti itu dijual di pasar. Tidak ada yang istimewa. Namun detail manik perak yang penyok itu terus menghantui benaknya. Dulu, ketika ia masih kecil, ia pernah memainkan gelang ayahnya. Ia ingat dengan jelas karena ibunya pernah menegur saat ia menjatuhkannya ke lantai. Manik kecil di tengah gelang itu terbentur sudut meja dan meninggalkan bekas penyok. Ardi memejamkan mata sejenak. Tidak, ia tidak boleh terburu-buru menghubungkan dua kenangan yang mungkin hanya kebetulan. 25 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Ayahnya bisa saja sudah tidak ada, atau berada di tempat lain yang tak pernah ia bayangkan. Ia kembali menatap kakek itu, mencoba melihat wajahnya tanpa prasangka. Garis usia memang mengubah banyak hal. Rambut yang dulu mungkin hitam, kini memutih. Tubuh yang dulu tegap, kini membungkuk. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit ia abaikan. Sorot itu terasa hangat dan dalam, seperti seseorang yang pernah menatapnya dengan penuh perlindungan. Suasana di pelataran mulai berubah. Jamaah yang tadi berbuka, kini bersiap memasuki masjid untuk sholat maghrib. Suara langkah terdengar semakin ramai, lalu perlahan menghilang ke dalam bangunan utama. Ardi dan kakek itu tetap di luar, duduk dalam ruang yang semakin sepi.
Kakek tinggal di sekitar sini? Tanya Ardi pelan. Kakek itu mengangkat bahu sedikit. Tidak tetap. Kadang di sini, kadang pindah. Hidup seperti angin saja. Jawaban itu terdengar ringan, tapi menyimpan kelelahan yang tak terucap. Ardi menatap gelang itu sekali lagi. Jaraknya begitu dekat, hingga ia bisa melihat serat kayu yang mulai retak di beberapa bagian. Ia hampir ingin menyentuhnya, memastikan apakah manik perak itu benar-benar memiliki bekas yang sama dengan yang ia ingat. Tangannya bergerak sedikit, lalu berhenti di udara. Ia takut jika sentuhan itu akan membawa kebenaran yang belum siap ia terima. Angin malam berembus lebih kuat, membuat ujung jas Ardi bergoyang pelan. Di antara suara dedaunan yang berdesir, detak jantungnya terdengar semakin jelas di telinganya sendiri. Gelang hitam itu tampak diam dan biasa saja di pergelangan tangan seorang kakek tua. Namun bagi Ardi, benda kecil itu mulai terasa seperti pintu menuju masa lalu yang selama ini ia hindari. Pandangan Ardi belum juga lepas dari gelang itu. Namun kali ini yang muncul bukan lagi sekadar rasa terkejut, melainkan rentetan kenangan yang datang perlahan, seperti potongan film lama yang kembali diputar. Ia melihat dirinya kecil, duduk di lantai rumah sederhana mereka. Lantai itu belum sepenuhnya diplester, masih terasa dingin saat malam turun. Pak Jito duduk bersila di depannya, memperbaiki mainan kayu yang rodanya copot. Di pergelangan tangan ayahnya, gelang kayu hitam itu selalu melingkar. Ardi kecil sering memainkannya. Ia suka memutar-mutar manik perak di tengah gelang itu, menganggapnya seperti tombol rahasia yang bisa mengeluarkan kekuatan khusus. Pak Jito biasanya tertawa kecil dan membiarkannya. "Hati-hati, nanti jatuh," kata ayahnya waktu itu. Namun suatu hari, gelang itu benar-benar jatuh, terbentur sudut meja kayu. Manik peraknya penyok sedikit. Ardi ingat wajah ayahnya yang tidak marah, hanya tersenyum sambil berkata, "Biar saja, jadi ada tanda kalau ini pernah dimainkan anak ayah." Kenangan itu begitu jelas hingga Ardi merasa seperti bisa mendengar suara ayahnya kembali. Ia membuka mata pelan. Di hadapannya tetap duduk seorang kakek tua yang tampak asing sekaligus akrab. Waktu telah menghapus banyak hal, tapi memori tidak pernah benar-benar hilang. Ardi menarik nafas dalam, mencoba menyeimbangkan pikirannya. Ia tidak ingin hanyut sepenuhnya oleh nostalgia. Kenangan bisa menipu, rindu bisa menciptakan kemiripan yang sebenarnya tidak ada. Namun ada satu hal yang sulit ia abaikan. Bentuk tangan itu. Cara jari-jarinya bergerak saat memegang botol air. Gerakan kecil ketika ia mengusap lututnya. Seperti kebiasaan yang pernah Ardi lihat berkali-kali dulu. "Kakek pernah kerja apa dulu?" tanya Ardi pelan, berusaha terdengar santai. Kakek itu menatap lurus ke depan sejenak sebelum menjawab. "Macam-macam, pernah jadi kuli bangunan, pernah angkut barang di pasar, hidup berpindah-pindah." Jawaban itu membuat dada Ardi bergetar halus. Pak Jito dulu juga pekerja serabutan, tidak pernah punya pekerjaan tetap. Namun selalu berusaha pulang membawa sesuatu, sekecil apapun itu. Ardi memandangi wajah kakek tersebut lagi. Keriput memang mengubah garis-garisnya, tapi tulang pipinya masih tegas. Bentuk hidungnya lurus dengan ujung sedikit menurun. Sorot matanya teduh, meski menyimpan kelelahan yang panjang. Bayangan masa kecil semakin jelas. Ia teringat suatu sore ketika ia tersandung di jalan tanah dan lututnya berdarah. Pak Jito menggendongnya pulang, meniup luka itu, lalu berkata, "Laki-laki boleh jatuh, tapi jangan lama-lama di bawah." Kalimat itu menjadi prinsip hidup Ardi. Ia jatuh berkali-kali dalam bisnis, namun selalu bangkit. Ia mengira kekuatan itu lahir dari ambisi. Kini ia mulai menyadari, mungkin kekuatan itu berasal dari suara yang pernah menanamkannya. Azan Isya mulai terdengar dari kejauhan, menggema lembut di antara gedung-gedung kota. Pelataran semakin sepi. Hanya beberapa orang yang masih duduk, termasuk mereka berdua. Ardi merasakan matanya mulai panas, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang asing. Namun satu pertanyaan terus berputar di kepalanya. Jika ini bukan kebetulan,
Lalu apa? Ia menatap kembali gelang hitam itu, kini dengan kesadaran penuh bahwa benda kecil tersebut bukan sekedar aksesori tua. Ia adalah penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dan bayangan masa kecil yang selama ini ia simpan rapat mulai berdiri tepat di hadapannya, dalam wujud seorang kakek yang duduk tenang di sudut pelataran masjid. Udara malam mulai turun pelan, menggantikan hangat senja. Lampu-lampu di pelataran menyisakan bayangan panjang di lantai marmer. Orang-orang telah masuk ke dalam masjid untuk sholat isya dan tarawih. Suasana di luar menjadi lebih lengang. Hanya terdengar suara kendaraan jauh di jalan raya dan desau angin yang sesekali berembus. Ardi masih duduk di hadapan kakek itu. Ia tahu dirinya seharusnya sudah kembali. Asistennya mungkin mencari, jadwalnya padat. Namun ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan di tempat itu, seolah percakapan ini belum selesai. "Kakek tidak punya keluarga?" tanya Ardi hati-hati. Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari yang ia rencanakan. Ia tidak ingin terdengar menyelidik, hanya ingin membuka ruang cerita. Kakek itu terdiam beberapa saat. Matanya tidak langsung menatap Ardi, melainkan lurus ke depan, ke arah pintu masjid yang kini tertutup rapat. "Dulu mungkin ada," jawabnya perlahan. Jawaban itu membuat dada Ardi terasa mengencang. "Mungkin?" ulang Ardi pelan. Kakek itu mengangguk tipis. "Ingatan saya tidak selalu jelas. Ada bagian-bagian yang kosong, seperti halaman buku yang hilang." Ardi menelan ludahnya. Ia mencoba menjaga wajahnya tetap tenang, meski pikirannya mulai berputar cepat. "Kakek pernah kecelakaan?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya sedikit lebih serius. Kakek itu mengernyit, seolah mencoba menarik sesuatu dari kedalaman pikirannya. Tangannya tanpa sadar menyentuh sisi kepalanya. "Pernah terjatuh keras," katanya akhirnya. "Lama sekali." Setelah itu, banyak yang seperti kabur. Saya hanya ingat berjalan, berpindah tempat, bekerja sekadarnya. Ardi merasakan jantungnya berdetak lebih kuat. Ia tidak ingin terlalu cepat menyimpulkan apapun. Tapi setiap jawaban seperti menyusun potongan teka-teki yang selama ini hilang. Namun masih ada yang terasa janggal. "Kakek tidak pernah mencari keluarga?" tanya Ardi lagi. Kakek itu tersenyum tipis, senyum yang menyimpan kepasrahan panjang. "Kalau tidak tahu harus mencari kemana, bagaimana caranya? Nama tempat saja kadang saya lupa." Ardi memandang wajahnya lebih saksama. Tidak ada kebohongan yang ia tangkap. Tidak ada kesan dibuat-buat. Yang ada hanya kelelahan dan kejujuran yang polos. "Nama kakek siapa?" Pertanyaan itu akhirnya keluar. Kakek itu terdiam lebih lama kali ini. Ia menghela napas dalam, seperti seseorang yang mencoba mengingat sesuatu yang sangat penting. "Orang-orang memanggil saya Jito," jawabnya pelan. "Atau Pak Jito." Dunia Ardi seakan menyempit, namun ia tidak bereaksi berlebihan. Ia sudah belajar menyembunyikan emosi sejak lama. Wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya seperti ada sesuatu yang retak. "Itu nama asli kakek?" tanyanya pelan. Kakek itu menggeleng sedikit. "Saya tidak tahu lagi. Nama itu yang saya ingat." Jawaban itu terasa seperti pukulan yang tidak keras, tapi tepat mengenai titik paling rapuh dalam diri Ardi. Ia memalingkan wajahnya sejenak, menatap ke arah halaman kosong di depannya. Malam terasa semakin dalam. Angin yang lewat membawa aroma tanah dan sisa makanan berbuka. Nama itu bukan nama yang umum. Bukan nama yang sering ia dengar setiap hari. Dan kini, nama itu disebut dengan ringan oleh seorang kakek yang duduk di hadapannya. Namun, Ardi masih menahan diri. Ia belum bertanya lebih jauh. Ia belum menyebut apapun tentang dirinya. Ia hanya duduk di sana, membiarkan percakapan yang ganjil itu mengalir perlahan, sementara di dalam dirinya, harapan dan ketakutan mulai berjalan berdampingan. Nama itu masih menggema di kepala Ardi. Pak Jito. Ia sudah mendengarnya langsung dari bibir lelaki tua di hadapannya, bukan dari orang lain, bukan dari cerita masa lalu, tapi dari sosok yang duduk beberapa langkah darinya sekarang. Namun Ardi tetap menahan diri. Ia tahu betul bagaimana perasaan bisa menipu logika. Ia tidak ingin membangun harapan
yang bisa runtuh dalam sekejap. 25 tahun adalah jarak yang panjang. Banyak orang bernama Jito di negeri ini. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini mungkin hanya kebetulan. "Kakek ingat kampung asalnya?" tanya Ardi dengan suara yang dijaga tetap stabil. Pak Jito mengerutkan dahi, berusaha memanggil ingatan yang tampak samar. "Seperti di pinggir kota, ada sawah, ada sungai kecil," ucapnya pelan. "Rumahnya tidak besar, atapnya seng." Ardi merasakan napasnya mulai tidak teratur. Deskripsi itu sederhana, bahkan umum, namun terlalu mirip dengan rumah masa kecilnya. Rumah kecil beratap seng yang sering bocor saat hujan deras. Sungai kecil di belakang yang kadang meluap saat musim penghujan. Ia kembali menatap wajah lelaki tua itu. Dalam cahaya lampu masjid, bayangan usia terlihat jelas. Rambutnya memutih hampir seluruhnya. Kulitnya mengendur. Namun di balik perubahan waktu, garis rahangnya masih memiliki bentuk yang tegas. Seperti seseorang yang dulu pernah kuat dan keras bekerja. "Kakek pernah punya anak?" Pertanyaan itu keluar lebih pelan dari sebelumnya. Pak Jito terdiam. Tangannya yang tadi memegang kantong plastik, kini beralih memegang lututnya sendiri. Ia memejamkan mata sebentar. "Ada bayangan anak kecil," katanya lirih. "Laki-laki, suka berlari, suaranya keras." Ardi menahan napas. "Tapi wajahnya?" Pak Jito menggeleng pelan. "Saya tidak bisa melihat jelas wajahnya." Dada Ardi terasa seperti ditekan dari dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seperti tersangkut di tenggorokan. Ia teringat dirinya kecil, berlari-lari tanpa alas kaki di depan rumah, tertawa keras saat ayahnya mengejar dengan pura-pura marah. Ia teringat suara ayahnya memanggil namanya saat waktu maghrib hampir tiba. Namun kini, lelaki di depannya hanya memiliki bayangan samar tentang seorang anak laki-laki tanpa wajah. "Anak itu, apakah pernah dipanggil namanya?" tanya Ardi hati-hati. Pak Jito mengernyit. Ia tampak benar-benar berusaha mengingat. Dahi tuanya berkerut dalam. "Ada satu nama, seperti Ar?" Ia berhenti, menggeleng pelan. Tidak jelas, seperti hilang sebelum selesai. Jantung Ardi berdetak keras. Ia tahu ia sedang berdiri di tepi sesuatu yang besar. Tapi ia belum berani melompat. Ia belum menyebut namanya. Ia belum mengatakan siapa dirinya. Malam semakin hening. Suara tarawih terdengar samar dari dalam masjid. Ayat-ayat suci mengalun lembut di antara tiang-tiang bangunan. Ardi menunduk, memandangi lantai yang memantulkan bayangan mereka berdua. Seorang pria dewasa dengan jas rapi dan seorang kakek tua dengan pakaian lusuh. Dua dunia yang terlihat berbeda, namun mungkin memiliki akar yang sama. "Kakek, pernah meninggalkan rumah?" tanya Ardi lagi, kali ini hampir berbisik. Pak Jito menghela napas panjang. "Pernah, saya ingat pergi malam-malam, kepala terasa berat. Setelah itu, seperti ada bagian yang hilang." Ardi merasakan matanya mulai panas, tapi ia masih menahannya. Nama yang hampir terlupa itu kini menggantung di antara mereka. Belum diucapkan sepenuhnya, belum diakui. Namun sudah cukup untuk membuat jarak 25 tahun terasa menipis, meski belum benar-benar hilang. Ardi merasa seolah udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih berat. Percakapan yang awalnya terasa seperti obrolan biasa, kini perlahan menekan dadanya dari dalam. Ia tidak lagi sekadar berbicara dengan seorang kakek asing. Setiap jawaban yang keluar dari bibir lelaki tua itu seperti menarik benang yang semakin mengarah pada satu kemungkinan yang selama ini ia takutkan. Namun justru karena itulah ia harus berhati-hati. Logikanya mencoba berdiri tegak di tengah badai emosi. Ia mengingatkan dirinya bahwa kesamaan cerita bukan bukti, ingatan samar bukan kepastian. Rindu yang lama terpendam bisa membuat seseorang melihat apa yang ingin ia lihat. Ia berdiri perlahan, seolah ingin memberi jarak pada perasaan yang mulai meluap.
Beberapa langkah ia ambil menjauh, lalu berhenti. Tangannya masuk ke saku jas, mencoba menenangkan getaran halus yang belum juga hilang. Dari tempatnya berdiri, ia masih bisa melihat Pak Jito duduk dengan tenang. Lelaki tua itu tidak tampak menyadari betapa dalam percakapan mereka mengguncang hati Ardi. Ia hanya duduk, memandangi halaman masjid yang semakin sepi. Ardi menatap langit malam, hitam pekat tanpa banyak bintang karena cahaya kota. Ia bertanya dalam diam, mengapa justru hari ini? Mengapa di tempat ini? Mengapa dalam suasana Ramadan yang membuat hatinya lebih lunak dari biasanya? Ia mengingat ibunya. Wajah perempuan tua itu selalu terlihat kuat di hadapannya. Tapi Ardi tahu betul, di balik ketegaran itu ada luka yang tidak pernah sembuh. Setiap kali bulan Ramadan tiba, ibunya selalu menyiapkan satu piring lebih di meja makan. Tidak pernah dibahas, tidak pernah dijelaskan. Hanya diletakkan begitu saja. Ardi dulu pernah bertanya mengapa. Ibunya hanya menjawab, "Kalau suatu hari ayahmu pulang, rumah ini tetap punya tempat untuknya." Kenangan itu menghantam lebih keras daripada percakapan barusan. Ia menutup mata sesaat. Jika lelaki tua itu benar ayahnya, bagaimana mungkin selama ini ia hidup tanpa mencarinya lebih sungguh? Ia sibuk membangun kerajaan bisnis, mengejar validasi dunia, sementara mungkin ayahnya berjalan sendirian tanpa arah. Namun bagian lain dalam dirinya memberontak. Bagaimana jika ini hanya ilusi? Bagaimana jika ia terlalu berharap dan akhirnya hanya menemukan kekecewaan? Ardi kembali mendekat, tapi tidak langsung duduk. Ia berdiri di samping Pak Jito, memandang lurus ke depan. "Kakek tidak pernah kembali ke rumah itu?" tanyanya pelan. Pak Jito menggeleng. "Kadang ada perasaan ingin kembali, tapi tidak tahu jalannya, seperti berdiri di persimpangan tanpa papan petunjuk." Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Ardi merasakan tekanan di dadanya semakin kuat. Ia ingin marah pada waktu. Ia ingin menyalahkan keadaan. Namun yang ada hanya kenyataan bahwa dua manusia ini duduk bersebelahan tanpa kepastian. Ia menatap lagi gelang hitam di pergelangan tangan lelaki tua itu. Benda kecil itu seperti saksi bisu perjalanan panjang yang tak pernah ia ketahui. Di dalam dirinya, dua suara bertarung. Satu berkata, "Tanyakan sekarang, sebutkan namamu, akhiri penantian ini." Yang lain berbisik, "Jangan terburu-buru, kebenaran sebesar ini tidak bisa dipaksakan dalam satu malam." Tekanan itu membuat napasnya terasa pendek. Ardi akhirnya kembali berjongkok di depan Pak Jito. Kali ini bukan hanya karena sopan santun, tetapi karena kakinya sendiri terasa lemah. Ia tahu ia tidak bisa terus berada di tengah-tengah seperti ini. Cepat atau lambat ia harus melangkah lebih jauh. Namun malam itu, sebelum ia berani menyebut apapun tentang dirinya, ia memilih menatap lelaki tua itu sekali lagi dengan lebih dalam, mencoba memastikan bahwa yang ia rasakan bukan sekadar bayangan dari luka lama yang belum sembuh. Ardi menunduk lagi, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa ia tidak bisa lagi pura-pura tidak melihat gelang itu. Benda kecil yang melingkar di pergelangan tangan Pak Jito terasa seperti kunci yang selama ini tersembunyi di hadapannya. "Boleh saya lihat gelangnya?" tanyanya pelan. Pak Jito tampak sedikit heran, tapi tidak keberatan. Ia mengangkat pergelangan tangannya mendekat ke arah cahaya lampu. "Ini?" ujarnya ringan. "Gelang tua begini saja." Ardi mengangguk pelan. Tangannya terulur perlahan, ragu-ragu, seakan ia sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Ujung jarinya menyentuh permukaan kayu yang kasar dan dingin. Begitu kulitnya bersentuhan dengan gelang itu, sensasi yang sama seperti sebelumnya kembali muncul, hanya kali ini lebih kuat. Serat kayu yang sedikit retak terasa nyata di bawah sentuhannya. Ia menggeser jari ke bagian tengah, menyentuh manik kecili berwarna perak. Penyok itu masih ada, bentuknya tidak sempurna. Salah satu sisinya sedikit tertekan ke dalam, seperti bekas benturan lama yang tidak pernah diperbaiki. Ardi menarik napas perlahan. Ia mencoba menahan gelombang emosi yang mulai naik. Ia harus memastikan. Ia tidak boleh membiarkan ingatan masa kecilnya mempermainkan logika. "Kakek tidak pernah melepasnya?" tanyanya. Pak Jito menggeleng pelan.
Entah kenapa, setiap kali ingin melepasnya, rasanya seperti kehilangan sesuatu, seperti ada yang tidak lengkap. Jawaban itu membuat Ardi menunduk lebih dalam. Ia menatap gelang itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, meski belum ada air mata yang jatuh. Kakek ingat dari siapa gelang ini. Suaranya hampir berbisik. Pak Jito terdiam lama. Tangannya yang tadi terangkat perlahan turun kembali ke pangkuannya. Ia menatap gelang itu seakan untuk pertama kalinya benar-benar memperhatikannya. Tidak ingat jelas, katanya pelan. Tapi setiap melihatnya, ada rasa hangat. Seperti mengingatkan pada seseorang. Ardi menutup mata sejenak. Ia teringat momen ketika ibunya pernah ingin membuang gelang itu setelah ayahnya pergi. Ibunya marah, merasa benda itu membawa kenangan pahit. Namun Ardi kecil menangis dan memohon agar gelang itu tidak dibuang. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata, "Biar saja tetap di tangan ayah." Kalau suatu hari hilang, setidaknya ada tanda yang bisa dikenali. Kalimat itu dulu terdengar seperti candaan ringan. Kini kalimat itu seperti gema yang kembali dari masa lalu. Ardi membuka mata dan menatap Pak Jito dengan lebih dalam. Ia mencoba mencari satu ciri lain, satu detail kecil yang bisa menjadi penguat. Bekas luka di dekat ibu jari itu kembali menarik perhatiannya. Luka ini, Ardi menunjuk pelan tanpa menyentuh. Karena apa? Pak Jito melihat ke arah bekas itu. Tidak ingat pasti, mungkin waktu kerja dulu. Namun Ardi ingat, ayahnya pernah terluka karena pecahan kaca saat membantu tetangga memperbaiki jendela. Luka itu cukup dalam hingga meninggalkan bekas panjang yang tidak pernah hilang. Tekanan di dada Ardi semakin kuat. Semua potongan mulai menyatu. Gelang, bekas luka, cerita tentang rumah beratap seng, anak laki-laki yang suaranya keras. Namun ia masih belum menyebut satu hal terpenting, namanya sendiri. Ia tahu, jika ia menyebutnya sekarang, tidak akan ada jalan kembali. Malam ini akan menjadi titik yang membagi hidupnya menjadi sebelum dan sesudah. Ardi menarik tangannya dari gelang itu perlahan. Ia menatap Pak Jito yang kini memandangnya dengan tatapan tenang, tidak menyadari badai yang sedang berputar di dalam diri pria muda di hadapannya. Rahasia gelang itu tidak lagi sekadar benda. Ia adalah saksi yang diam. Dan Ardi tahu, langkah berikutnya akan menentukan apakah 25 tahun penantian itu benar-benar akan menemukan ujungnya atau justru kembali menjadi luka yang lebih dalam. Malam semakin larut. Suara tarawih dari dalam masjid mengalun lembut, menjadi latar yang menenangkan sekaligus menggetarkan hati. Ardi masih berjongkok di depan Pak Jito, namun kini pikirannya tidak lagi tenang. Semua petunjuk yang ia kumpulkan seperti berdiri sejajar, menunggu satu sentuhan terakhir untuk menjadi utuh. Ia tahu, ia tidak bisa terus berputar di sekitar pertanyaan yang sama. Jika benar lelaki tua ini adalah ayahnya, maka ada satu hal yang tidak mungkin salah. Satu panggilan yang hanya ada di antara mereka berdua. Ardi menelan ludahnya. Tangannya terasa dingin, meski udara malam tidak terlalu menusuk. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan detak jantung yang terasa lebih cepat dari biasanya. "Kek?" Suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Pak Jito menoleh, sorot matanya tetap teduh. "Kakek tadi bilang ingat seorang anak laki-laki," lanjut Ardi hati-hati. "Kalau dipanggil, biasanya bagaimana?" Pak Jito terdiam. Pertanyaan itu tampaknya menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ingatan biasa. Ia memejamkan mata sejenak, alisnya berkerut tipis. "Seperti ada panggilan, tapi tidak utuh," katanya perlahan. Kadang terasa di ujung lidah, tapi hilang sebelum keluar. Ardi merasakan dadanya semakin sesak. Ia tahu, ia harus melangkah lebih jauh. Tidak ada cara lain. Ia tidak bisa menunggu kenangan itu muncul sendiri tanpa dorongan. Ia mendekat sedikit, hingga jarak di antara mereka hampir tidak ada. Kalau misalnya, Ardi berhenti sejenak, mencoba menata kalimatnya. Kalau misalnya anak itu dipanggil dengan nama Ardi, nama itu akhirnya keluar. Bukan sebagai pengakuan, bukan sebagai pernyataan, hanya sebagai kemungkinan. Pak Jito membuka mata perlahan. Awalnya tidak ada perubahan berarti, wajahnya tetap tenang. Namun beberapa detik kemudian,
Sesuatu bergerak di sorot matanya, seperti riak kecil di permukaan air yang sebelumnya diam. "Ardi," ulangnya pelan, hampir seperti gumaman. Suara itu terdengar asing dan akrab sekaligus di telinga Ardi. Ia menahan napas. Pak Jito mengangkat tangannya ke pelipis, seolah mencoba menahan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari dalam kepalanya. Nafasnya sedikit berubah. "Ardi," ulangnya lagi, kali ini lebih jelas. Ardi merasakan tubuhnya menegang. Ia belum mengatakan apapun tentang dirinya. Ia belum menyebut bahwa nama itu miliknya. Ia hanya menatap lelaki tua itu, mencoba membaca setiap perubahan sekecil apapun. Pak Jito memejamkan mata lagi. Dahi tuanya berkerut lebih dalam. Ada suara memanggil, kecil, berlari ke arah saya. Katanya perlahan. Suara itu memanggil ayah. Kata terakhir itu membuat dunia Ardi terasa bergeser. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin memotong alur ingatan yang mungkin sedang berusaha kembali. Pak Jito menarik napas panjang, lalu membuka mata dengan tatapan yang kini tidak sepenuhnya kosong. Ada kebingungan, ada keterkejutan, ada sesuatu yang mulai tersusun. "Ardi," ucapnya sekali lagi, kali ini dengan nada yang berbeda, lebih dalam, lebih berat. Ardi merasakan tenggorokannya mengering. Ia ingin menjawab. Ia ingin berkata bahwa ia ada di sini, bahwa ia tidak pernah benar-benar pergi. Namun ia masih menahan diri. Ia ingin memastikan bahwa panggilan itu bukan sekedar kebetulan, bahwa ingatan itu bukan sekedar gema dari kata yang baru saja ia sebutkan. Di antara lantunan ayat yang masih terdengar dari dalam masjid, dua sosok itu duduk berhadapan, terhubung oleh satu nama yang selama 25 tahun hanya hidup dalam doa dan kenangan. Dan malam itu, panggilan masa lalu mulai terdengar kembali, meski belum sepenuhnya utuh. Nama itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau yang lama tenang. Riaknya tidak besar, tetapi cukup untuk mengganggu permukaan yang selama ini terlihat damai. "Ardi?" Pak Jito mengulanginya lagi, kali ini dengan suara yang lebih berat. Tangannya bergerak ke arah dada, lalu naik ke pelipis. Wajahnya berubah tegang, bukan karena sakit fisik semata, tetapi seperti seseorang yang sedang memaksa membuka pintu yang lama terkunci dari dalam. Ardi tidak bergerak. Ia hanya memperhatikan setiap perubahan sekecil apapun. Jantungnya berdetak keras, tetapi ia menahan diri untuk tidak terburu-buru berbicara. "Ada rumah?" gumam Pak Jito perlahan. Kecil, dindingnya catnya mengelupas. Di depan ada pohon jambu. Napas Ardi terasa tercekat. Gambaran itu terlalu jelas. Pohon jambu yang tumbuh di depan rumah mereka sering menjadi tempat Ardi kecil memanjat, hingga ibunya berteriak khawatir dari dapur. Pak Jito memejamkan mata lebih rapat. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti menahan beban yang tiba-tiba menimpa. Ada perempuan menangis. Lanjutnya lirih. "Memanggil saya, jangan pergi malam itu." Ardi merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh perlahan. Ia teringat malam terakhir sebelum ayahnya hilang. Suara ibunya memohon agar tidak pergi. Suara pintu yang dibuka keras. Lalu sunyi panjang yang tak pernah terisi kembali. Pak Jito membuka mata mendadak. Nafasnya lebih cepat dari sebelumnya. Tatapannya kini tidak lagi kosong sepenuhnya. Ada kepingan-kepingan yang mulai tersusun. Meski belum utuh. "Saya pergi karena merasa gagal," katanya pelan. "Utang menumpuk. Orang-orang datang ke rumah. Saya tidak sanggup melihat wajah anak saya saat itu." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada apapun yang terjadi malam itu. Ardi menunduk, berusaha mengatur nafasnya. Selama ini ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ayahnya meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Bahwa kepergian itu adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban. Kini, dari bibir lelaki tua di hadapannya, muncul sisi lain yang belum pernah ia dengar. Setelah itu,
Pak Jito menganjutkan dengan suara gemetar. Saya berjalan tanpa arah. Kepala terasa berat. Seperti ada yang memukul. Ingatan saya retak. Kata retak itu terdengar pas. Bukan hilang sepenuhnya. Bukan lenyap total. Hanya pecah menjadi bagian-bagian kecil yang tercecer di waktu dan tempat yang berbeda. Ardi menatap wajahnya lebih dalam. Ia bisa melihat kebingungan di sana, juga penyesalan yang tidak sepenuhnya ia mengerti. Anak itu, Pak Jito berbisik lagi. Ardi, dia suka tertawa keras. Kalau jatuh tidak mau menangis. Air mata mulai menggenang di sudut mata Ardi, tapi ia masih menahannya. Ia ingin mendengar semuanya sampai selesai. Ia ingin memastikan bahwa setiap potongan itu benar-benar berasal dari memori yang kembali, bukan sekedar respons terhadap kata yang ia ucapkan tadi. Pak Jito mengangkat tangannya perlahan, menatap gelang hitam di pergelangannya. Gelang ini, katanya pelan, anak itu pernah menjatuhkannya. Maniknya penyok sedikit. Saya bilang tidak apa-apa. Kali ini Ardi tidak mampu lagi menjaga ekspresinya sepenuhnya. Ingatan itu terlalu spesifik untuk sekadar kebetulan. Namun, meski kepingan-kepingan mulai menyatu, semuanya masih terasa rapuh. Ingatan yang retak itu belum sepenuhnya utuh. Masih ada celah, masih ada ruang kosong yang belum terisi. Di antara suara tarawih yang hampir selesai, dua manusia itu duduk dalam lingkaran waktu yang seperti berhenti bergerak. Dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, masa lalu yang terkubur mulai membuka dirinya perlahan. Udara malam terasa lebih dingin, meski tidak ada angin yang benar-benar kencang. Ardi duduk tak lagi menjaga jarak. Lututnya hampir bersentuhan dengan lutut lelaki tua di hadapannya. Ia tidak lagi sekadar mendengar cerita samar. Potongan-potongan yang tadi retak, kini mulai membentuk garis yang semakin jelas. Pak Jito menunduk, kedua tangannya saling menggenggam. Nafasnya belum sepenuhnya stabil. Sorot matanya tidak lagi kosong seperti di awal percakapan. Ada kegelisahan di sana, juga kesadaran yang perlahan bangkit. Saya ingat, ucapnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Malam itu saya merasa bukan ayah yang baik. Saya pikir kalau saya pergi, keluarga tidak perlu menanggung malu. Ardi merasakan dada yang selama ini keras seperti baja mulai melunak. Selama 25 tahun, ia memendam satu pertanyaan. Mengapa ayahnya pergi? Kini, jawabannya terucap dengan sederhana, tanpa pembelaan, tanpa dramatisasi. Setelah itu kepala saya sakit sekali, lanjut Pak Jito. Saya tidak tahu berapa lama berjalan. Ada orang-orang asing, ada tempat yang tidak saya kenal. Ingatan saya seperti pecah. Ardi menatapnya tanpa berkedip. Ia tidak lagi mencoba menahan perasaan dengan logika. Semua detail yang disebutkan terlalu nyata. Rumah kecil beratap seng. Pohon jambu di depan halaman. Gelang dengan manik penyok. Anak laki-laki bernama Ardi yang tidak suka menangis saat jatuh. Ardi. Nama itu kembali terucap. Kali ini lebih jelas dan lebih berat. Pak Jito mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu langsung dengan mata Ardi. Tidak ada lagi kabut tebal seperti sebelumnya. Yang ada adalah kebingungan yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Pengenalan yang belum sepenuhnya diyakini, tetapi tidak bisa diabaikan. Ardi merasakan nafasnya tercekat. Ia tahu momen ini tidak bisa ditunda lagi. "Pak," suaranya bergetar tipis, meski ia berusaha menahannya. "Nama saya Ardi." Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti batu yang akhirnya menemukan dasar sungai. Pak Jito membeku, bibirnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang langsung keluar. Matanya menelusuri wajah Ardi, seakan mencoba menyesuaikan bayangan anak kecil yang selama ini hanya samar dengan pria dewasa di hadapannya. Waktu seolah melambat. "Ardi," ulangnya pelan. Tangannya bergerak tanpa sadar, seperti ingin menyentuh wajah pria di depannya, namun ragu apakah ia berhak melakukannya. Ujung jarinya akhirnya menyentuh pipi Ardi dengan hati-hati, seolah takut bahwa sosok itu akan menghilang jika disentuh terlalu keras. "Mata itu," bisiknya lirih, "sama seperti ibumu."
Air mata yang sejak tadi ditahan Ardi akhirnya jatuh. Bukan tangis yang meledak, melainkan aliran sunyi yang mengalir tanpa suara. Pak Jito menarik nafas dalam, lalu suaranya pecah. "Ardi, anak ayah?" Tidak ada keraguan lagi dalam kalimat itu. Ardi mengangguk perlahan, tak mampu berkata-kata. Seluruh keberhasilannya, seluruh gelarnya, seluruh citra miliarder yang selama ini melekat, luruh dalam satu pengakuan sederhana. Ia bukan siapa-siapa malam itu. Ia hanya seorang anak yang akhirnya mendengar namanya dipanggil kembali oleh ayahnya setelah 25 tahun. Pak Jito menutup mata sesaat. Air mata tua jatuh membasahi pipinya yang keriput. Tangannya kini tidak lagi ragu. Ia memegang bahu Ardi dengan gemetar. Malam di pelataran masjid itu menjadi saksi ketika dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan kesalahan akhirnya berdiri di hadapan satu sama lain, tanpa jarak yang tersisa. Dan nama Pak Jito, yang selama ini hanya hidup dalam doa seorang ibu dan diam dalam hati seorang anak, kini kembali memiliki wajah. Tangisan itu tidak keras, tidak meledak, tidak menarik perhatian siapapun di sekitar. Pelataran masjid sudah hampir kosong. Hanya lampu-lampu yang tetap menyala dan suara tarawih yang telah usai menjadi saksi malam yang berbeda itu. Ardi memeluk Pak Jito tanpa memikirkan jas mahal yang ia kenakan. Ia tidak peduli lantai yang dingin atau debu yang mungkin menempel. 25 tahun kehilangan tidak bisa diukur dengan harga pakaian atau status sosial. Pak Jito membalas pelukan itu dengan ragu di awal, lalu semakin erat. Tangannya yang kurus menepuk punggung Ardi pelan, seperti dulu saat menenangkan anak kecil yang takut petir. "Maafkan ayah," ucapnya dengan suara yang pecah. "Ayah tidak pernah berniat meninggalkanmu." Kalimat itu bukan pembelaan, melainkan pengakuan yang jujur. Ardi menggeleng perlahan di bahu ayahnya. Air matanya masih mengalir, tapi bukan lagi karena kemarahan. Ia merasakan beban yang selama ini ia pikul sendirian perlahan terangkat. "Ibu tidak pernah berhenti menunggu," bisiknya pelan. Pak Jito terdiam. Kalimat itu membuat bahunya bergetar. Selama ini ia hidup dengan keyakinan bahwa mungkin keluarganya telah melupakannya, bahwa kepergiannya telah menghapus keberadaannya sepenuhnya. Ternyata, di suatu tempat, ada meja makan yang selalu menyediakan satu piring lebih. Ardi perlahan melepaskan pelukan itu, namun tangannya masih menggenggam tangan ayahnya. Ia menatap wajah yang telah berubah oleh waktu, mencoba menghafal setiap garisnya. "Ayo pulang, Pak," ucapnya pelan. Dua kata itu sederhana, tapi memiliki arti yang jauh lebih dalam dari sekadar kembali ke rumah. Itu adalah undangan untuk kembali menjadi ayah, kembali menjadi bagian dari keluarga, kembali memiliki nama yang tidak lagi samar. Pak Jito menatapnya dengan mata yang masih basah. "Ayah tidak punya apa-apa lagi, Di," katanya lirih. Ardi tersenyum tipis, meski matanya masih memerah. "Ardi juga tidak butuh apa-apa lagi, Pak. Ardi cuma butuh ayah." Jawaban itu membuat Pak Jito kembali menunduk, tak mampu menyembunyikan rasa haru yang membuncah. Ia melihat gelang hitam di pergelangan tangannya, lalu menatap Ardi lagi. "Selama ini ayah pegang ini, tanpa tahu kenapa," katanya pelan. Mungkin karena hati ayah tidak pernah benar-benar lupa. Ardi menyentuh gelang itu sekali lagi, kini tanpa ragu. Benda kecil itu bukan lagi sekadar aksesori tua. Ia adalah saksi perjalanan panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Di kejauhan, beberapa jamaah mulai keluar dari masjid. Namun tidak ada yang menyadari bahwa di sudut pelataran itu, sebuah keluarga yang lama terpisah sedang disatukan kembali oleh takdir Allah. Ardi membantu ayahnya berdiri perlahan. Tubuh tua itu memang tidak lagi sekuat dulu, tapi langkahnya kini kerasa lebih mantap. Bukan karena fisik yang tiba-tiba pulih, melainkan karena arah yang akhirnya jelas. Mereka berjalan berdampingan menuju gerbang masjid. Tidak ada jarak lagi di antara mereka. Di atas langit malam, bulan Ramadan bersinar lembut, seolah ikut menyaksikan pulangnya seseorang yang tertunda terlalu lama. Bagi Ardi, semua pencapaian dan kekayaan yang ia miliki malam itu
terasa kecil dibandingkan satu hal yang baru saja ia dapatkan kembali. Ia tidak lagi menjadi miliarder yang tak pernah utuh. Ia kembali menjadi seorang anak. Dan Pak Jito, yang selama ini hanya hidup dalam bayangan dan doa, akhirnya benar-benar pulang.